kembali lagi nih bareng aku Kavania, Kak Delvi, dan Kak Bradley. di mana di acara Jamkit. Kita mau ngapain sih kakak? Kita mau ibadah dong kayak biasa. Iya. Oh iya, kita mau ibadah ya. Ya seperti biasa. Nah sebelum ibadah kayak biasa nih aku mengingetin kalian buat ngapain sih biasanya kalau sebelum ibadah? Mainannya, Apa? mainannya kamu simpen dulu. Kirain dijual enggak? Aduh, jangan dong. Aduh, Ayo. kalau dijual Di- gimana ya? Disimpan dulu. Disimpan. Atau enggak disingkirin aja deh. Dibuang nggak sih? Enggak, jangan. Maksudnya disingkirin dulu Kirain sedikit. dibuang gitu Kalau kan. misalnya kalian agak males beres, singkirin aja dulu. Iya, dipinggirin lah. Kalau gitu. misalnya lagi makan, di stop dulu makannya. Kita mau ibadah dulu nih. Bentar kok ya. Bentar Cuma doang, setengah bentar. jam lah ya. Iya. Kira-kira nggak akan lama. Nah sebelumnya nih kita mau aduh aku hampir lupa nih, aku hampir masa lupa. Yang paling penting nih untuk kalian siapin saat lagi mau ibadah adalah hati, ya hati dan kalian. Alkitab ya. ini apa? Oh iya. Kopi. Kuping. Telinga. Maksudnya buat denger gitu kan. Iya, Gak mungkin dong betul. apa? Tuli. Oh enggak, jangan. Nggak Hmm. boleh. Ya pokoknya siapin Siapin. hati kalian sama telinga kalian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah sebelumnya yuk aku ajakin kita sama-sama untuk berdoa dulu. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami telah berkumpul lagi di Jam Kids ini. Kami memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati kami semua sampai acara ini berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, kakak-kakak nih, biar kita semua semangat ya kan. Kita Yel, mau yel. yel-yel dulu nggak sih? Pemanasan ya? Boleh bang. Pemanasan. Pemanasan. Gerak-gerak dulu. Stretching. Stretching sebelum yel-yel. Yuk semuanya udah pada semangat dong ya. Yel. Yo bisa, Semangat. yo semangat. Yo, kok aku tuh kepengen ya, kan biasanya udah aku sama Kak Delvi mulu Iya, nih yang bosen mimpi gitu bosen kan. kali ya. Kak Bradley Kak lah, Bradley sekali-sekali lah ya. lah. Ajarin aku lagi dong. Gimana? Oke, gampang. Tapi abis ini kamu ya. Aba-aba dulu, nanti kita Aba-aba ajarin. aja. Satu Slow buat aja, belajar. slow. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Aku tahu tadi aku salah gerakannya. Ya. Yaudah kita ulangin aja deh. Ulang aja deh, adik-adik Biar juga ikut semangat ya. juga, biar adik-adiknya juga semangat gerakannya. Aku Betul. salah tadi gerakannya. Ya, Ulang ya, apa-apa. ulang ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay. Nah, ini baru bener. Udah Mantap. semangat. Gerakan yel bener. Kayaknya udah siap memuji Tuhan sih. Betul. Kakak aku mau nanya deh ke kalian. Kan dari kemarin nih ya, minggu kemarin itu kan lagi liburan ya kan? Oh, liburan. Liburan kan ya kan? Nah terus biasanya tuh kalau misalnya liburan itu kan kita lewatin jalan tol ya. Ih, jalan-jalan. Jalan-jalan terus lewatin jalan tol dong, kan masih kayak jalannya banyak nggak sih? Oh Iya, iya banyak. sih. Kan kayak ada yang ke kanan terus biasanya mecah Iya. kiri lurus segala Puter macam. balik. Ini kebalik. Puter balik gitu Iya. kan. Kalau di dunia ini tuh jalannya jalan-jalan Ada kayak yang gitu sempit, banyak. yang sempit kayak ganggang, ada yang Iya. lebar kayak jalan tol. Iya Cuma dua betul. Nah termasuk juga jalan kehidupan kita nih adik-adik nih. Jadi jalan kehidupan kita itu tuh ada jalan yang sempit banget, ada jalan yang lebar banget. Oh gitu. Yang sempit tuh kayak gimana sih, Yang sempit Kak? itu ya biasanya malah membawa kita itu bertemu dengan iblis-iblis itu. Enggak, sorry. Yang sempit itu membawa kita bertemu sama Tuhan Yesus. Tapi kan sempit kan susah ya jalan. Oh enggak dong, malah itu poinnya. Oh gitu. Jadi ya, kalau Kak. mau ngikut Tuhan Yesus tuh harus ini ya, dari nol ya Kak ya. Jadi kayak bener-bener yang sempit, kita harus jalannya susah gitu, tapi kita sama Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau yang lebar lebar tadi itu aku kayak bilang yang aku salah ngomong. nah, Aduh, serem berarti ya. serem ya. Ya, buat lebih tahu lebih lanjut kita Kita nyanyiin nyanyiin aja ya, deh, Kak. ya. Musik. Di dalam dunia
berapi, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Berarti yang sempit itu Tuhan berkati ya Kak ya. Betul. Nah, Masih pujian sih Masih. kayaknya. Masih semangat masih kok. semangat. Ya. yuk tepuk tangan Boleh. lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeay. Itu. Oh, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Tahu nggak kalau sih yang misalnya- kayak prajurit gitu jadi ngerti pengen nggak? cowboy deh. Apa? Apa pengen koboi? cowboy Kok deh. koboi? Kok cowboy? Kok koboi? Kenapa emang koboi? Berkuda. Oh, tapi yang tadi si Delvi bilang Tapi itu yang ya. ini ya prajurit juga ada yang prajurit berkuda kok. Masa sih? Ada. Prajurit jalan. Aku mah Emang cowboy iya? kuda. Udah deh, jangan ngedebatin antara prajurit sama koboi ini. Kenapa? Karena di sini kita adalah tentaranya Tuhan. Iya nggak semuanya? sih, bener Kan? banget sih. Jadi kita ini tuh bukan pasukan yang suka nembak-nembak, bukan Ada- juga yang Yang jalan-jalan berkuda. tadi. yang jalan-jalan tidak. Tidak. Kenapa? Karena kita adalah Laskar Kristus. Kristus. Kalau begitu, yuk kita langsung angkat pujiannya. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya Laskar Kristus, siap gerak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus ya Kak ya. Laskar Pengen banget nih Kristus. jadi Siap Laskar gerak Kristus. dor. Kayak nembak-nembak. Dor. Iya. Oke, adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati kita karena kita mau masuk ke firman Tuhan. Yuk semuanya kita teduhkan hati kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan aku ajak kalian untuk mengangkat satu lagu ini. Terima kasih.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kita berkumpul lagi Tuhan. Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kakak-kakak kami yang akan memberkati firman ini, apa yang diajarkan kakak-kakak kami, agar hidup kami juga diberkati untuk-Mu. Hanya dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi bersama Kak Yosi. Mau ngapain kita kira-kira? Mau dengerin cerita? Pinter-pinter ya, ini anak-anak ini kayaknya udah siap nih mendengarkan cerita firman Tuhan nih ya. Oke. Pastinya kalau kalian sudah siap, beberapa menit ke depan konsentrasi. Ya, jadi kalau ada mainan gitu ya, atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi nih, itu dikesampingkan ya. Oke. Gadget-gadget tolong ditaruh gitu ya, yang tidak berhubungan dengan acara ini, supaya kita konsentrasi nih. Supaya kamu mengerti apa yang kakak sampaikan. Oke? Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Ayo, siapa yang tahu kenapa mutiara itu bisa ditemukan? Ada yang tahu? Iya. Apa? Bukan. Ada lagi yang tahu? Apa, ayo? Kenapa mutiara itu bisa ditemukan? Oh, ini mutiara. Gitu. Siapa penemu awalnya yang pertama? Gitu ya. Siapa? Bukan, salah. Jadi begini ya, kakak jelasin nih. Nah, itu kenapa mutiara itu bisa ditemukan? Awal muasalnya ada di negeri tirai bambu, alias di Cina. Mutiara itu ditemukan karena pada saat itu penduduk di sana itu kelaparan adik-adik. Akhirnya dia ke laut mencari makanan. Dilihat
ada ke kerang. Wah, dia pikir, wah, makan kerang. Kan kerang keras. Dibuka lah ternyata. Kan zaman dulu nggak tahu, kerang itu di dalam. Kalau di luar namanya cangkang. Dibuka sama dia. Ada apa sih di dalam cangkang ini? Buka. Krik. Nah, kayak gini lihat kerangnya tuh. Diambil. Karena dia kelaparan kan. Dia mau makan, dia ambil lah kerang itu. Begitu diambil, dilihat. Loh, kok kayak ada keras-keras ini? Akhirnya dipisahkan tuh. Kerangnya dipisahkan, terus yang keras-keras itu, mutiara itu dipisahkan. Nah, awal muasalnya orang menemukan mutiara dari itu adik-adik. Nah, gempar deh. Mutiaranya dikumpulin gitu ya. Terus kerangnya dimakan dan mutiaranya dijual. Ternyata harganya mahal. Gitu ya. Awal muasalnya begitu adik-adik. Setelah penemuan itu adik-adik, akhirnya sekarang kerang itu dibudidayakan supaya membentuk mutiara. Proses pembentukannya gimana adik-adik? Mungkin adik-adik sebagian ada yang tahu. Atau sebagian masih agak bingung. Gitu ya. Nah, si kerang itu kan berada di air. Gitu ya, atau di laut gitu ya. Nah, namanya di dalam air gitu ya. Siapa yang pernah ke pantai deh? Coba angkat tangan. Oke, yuk Kak, saya pernah ke pantai Ancol. Wih, saya pernah ke pantai Carita misalnya. Atau ke pantai yang lain. Di pantai ada apa tuh? Ya ada air, tahu Kak. Selain air ada apa? Pasir. Nah, pasir itu masuk ke dalam kerang. Jadi waktu kerang itu terbuka, pasir masuk. Cep. Jadi pasir itu masuk ke dalam kerang adik-adik. Jadi waktu kerangnya terbuka, pasir masuk. Cet. Begitu kerangnya kemasukan sama pasir, dia nutup lagi. Dia merasa kesakitan karena ada benda asing masuk ke dalam tubuhnya si kerang itu. Dia merasakan kesakitan. Nah, karena kesakitan, akhirnya si kerang itu mengeluarkan zat untuk menutupi pasirnya. Supaya tidak membuat si kerang sakit. Jadi disemprotkan cairan yang dikeluarkan dari dalam tubuh kerang. Set. Masih sakit juga, kerangnya keluarin cairan lagi atau zat ke pasir itu. Set. Lama-lama numpuk, cairannya dikeluarin nempel ke pasir. Keluarin lagi nempel. Lama-lama makin gede, dan membentuk mutiara, adik-adik. Nah, ini kayak lihat tuh, mutiaranya. Ada yang warnanya putih begini, ada juga warnanya yang seperti ini. Tergantung zat yang dikeluarkan oleh si kerang. By the way, karena si pasir itu masuk ke dalam kerang, itu si kerang itu perih. Kerang itu tidak enak. Paling gampang, kalau kita misalnya lagi jalan, naik motor gitu ya, kita kelilipan debu atau ya pasir kecil itu kan masuk kerikil gitu. Masuk ke mata kita, apa yang terjadi? Gak nyaman kan? Pasti kamu merem. Ada yang sakit, perih, gak nyaman. Ya. Nah, jangan dikucek adik-adik. Ini kalau dikucek, si pasir itu bisa merobek retina mata kamu atau bagian mata kamu. Pernah kan adik-adik kemasukan benda ke dalam mata? Rasanya kayak gitulah kurang lebih. Si kerang pun pasti merasakan hal itu. Nggak enak, sakit. Cuma bedanya kalau kita kemasukan itu kita bisa siram air, kita bisa ambil pakai tangan. Kalau kerang kan nggak punya tangan, nggak bisa nyiram gitu, nggak bisa kan? Dia makanya membentuk zat untuk melapisi si pasir supaya tidak merusak atau menyakiti si kerang itu. Kalau kita sih bisa, gitu ya. Kita bisa siram, kita bisa ambil gitu ya. Tapi ingat jangan dikucek-kucek matanya, nanti bisa sobek atau bisa berdarah nanti di dalam matanya. Karena si pasir itu merusak lapisan di mata kita. Kurang lebih seperti itu.
Jadi pasir yang masuk itu kan nggak enak tuh. Tapi si kerang itu bisa beradaptasi sehingga menghasilkan mutiara yang bernilai tinggi. Keren nggak adik-adik? Keren. Jadi juga dalam hidup kita, kalau kita merasakan hal yang tidak enak, sakit hati kita nih, perih gitu ya, bisa, aku kayaknya nggak terima keadaan ini. Jangan lebay, jangan cengeng, jangan lebay. Kita harus beradaptasi supaya seperti tadi kerang tadi menghasilkan mutiara yang baik. Jadi hal-hal yang buruk itu kita harus cepat beradaptasi, jangan cengeng nih, jangan baper. Kita beradaptasi supaya menghasilkan kebaikan buat kita adik-adik. Jangan dilawan. Jangan juga berantem karena keadaan gak enak. Aku dilahirkan gak punya tangan misalnya, gak punya kaki. Ada loh di bumi ini orang gak punya tangan, gak punya kaki. Itu bisa beraktivitas. Bahkan mempunyai kekayaan yang cukup baik. Jadi jangan baper, jangan lebay dengan kelemahan kita gitu ya. Kita merasa minder, nggak perlu adik-adik. Semua orang mempunyai hak yang sama. Jadi jangan takut, jangan minder, semangat. Karena sekali lagi, setiap hal yang buruk itu bisa mendatangkan kebaikan buat kita adik-adik. Itu proses pembelajaran hidup kita masing-masing. Tentunya beda. Kehidupan kakak dengan kehidupan kalian, prosesnya beda-beda. Kadang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga kita, latar belakang pendidikan kita, latar belakang sosial kita, teman kita bermain gitu ya. Nah, itu membentuk kita. Beda-beda. Tapi intinya, semua kita pernah mengalami hal yang tidak enak, yang sakit, yang menyedihkan. Tapi kakak ingetin tadi apa? Jangan baper lah, jangan cengeng, gitu ya. Cepat beradaptasi. Cepat mengucap syukur. Jangan malah marah. Kalau bahasa Alkitabnya bersungut-sungut gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari mungkin marah, kesel gitu ya. Jangan. Kita cepat beradaptasi. Kita bersyukur atas semua kejadian yang kita alami. Karena itu membentuk kita menjadi anak Tuhan yang baik. Sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, supaya kita menjadi mutiaranya Tuhan yang berdampak untuk nilai kekekalan kita adik-adik. Sekali lagi, jangan melawan, jangan marah, jangan meratapi kenapa aku nggak dilahirkan di anaknya Elon Musk misalnya. Nggak perlu adik-adik, nggak perlu. Kenapa aku nggak lahir di kalangan pemimpin-pemimpin negara gitu? Nggak perlu. Same. Nggak ada yang istimewa. Semua same. Mau kamu anak siapa, mau kamu kekayaannya berapa, di mata Tuhan semua sama. Yang membedakan adalah apakah kita mengucap syukur dalam segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kita bisa bersyukur kalau kita dalam keadaan yang enak, jalan-jalan gitu ya. Beberapa minggu yang lalu kita kan liburan tuh ya. Nah, kalau kita jalan-jalan, wah happy gitu kan. Wah, terima kasih Tuhan, aku dapat tiket ke Jepang gitu ya. Jalan-jalan sama keluarga, happy gitu ya. Nah, kalau misalnya kita liburan tapi di rumah aja, kita masih bisa bersyukur nggak? Harus bisa. Nggak perlu mikirin yang, wah, aku nih harus jalan-jalan ke LA.
Wih, nggak perlu lebay itu mah. Jalan-jalan boleh, di rumah boleh, nggak ada masalah adik-adik. Gitu ya. Yang jadi masalah nih, kalau kita bersungut-sungut, bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa sehari-hari yang jadi masalah itu kita marah-marah, nggak terima keadaan kita. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Tapi ya kakak perhatikan gitu ya, di GSKI Gajah Mada ini, semua enggak, anaknya baik-baik, semua pada bersyukur dengan segala keadaan gitu. Hebat, good. Supaya kita menjadi mutiaranya Tuhan. Jangan ikutin bangsa Israel dulu tuh. Waktu kamu kecil pasti kamu udah diceritain dulu sama kakak kamu. Bangsa Israel sudah dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan, sampai di jalan dia dicegat sama tentaranya Firaun. Bayangin, dia dicegat sama tentaranya Firaun, bukan dicegat deng, dikejar. Kaget nggak? Kaget, yang ngejar tentara pakai senjata gitu ya. Kaget. Kalau zaman sekarang mungkin yang ngejar kamu tank gitu ya, Anoa gitu ya, atau mobil militer gitu. Kira-kira kalau kamu dikejar itu bingung nggak? Bingung. Kalau zaman dulu mungkin belum ada tank atau Anoa gitu ya, mobil militer belum ada. Zaman dulu itu pasukannya pakai pasukan berkuda lah gitu ya. Pakai pedang lengkap gitu ya. Kalau zaman sekarang ya kayak tank gitu. Kamu coba lihat Rusia melawan Ukraina tuh ya, mereka kan lagi berperang kan. Nggak ada kan si Rusia itu ngerahin kuda sama tentaranya gitu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang keren itu, gampang banget, ditembak mati langsung kan. Tapi dikasih tank gitu kan. Nah, bangsa Israel tuh begitu. Dicegat begitu, nggak enak kan, takut, sedih gitu ya, takut ditembak mati gitu ya. Dia marah sama Tuhan. Dia nggak bersyukur, dia bersungut-sungut gitu kalau bahasa Alkitabnya. Dia nggak terima keadaan. Musa bilang apa? Kalau bahasa sekarang nih ya, bahasa kerennya. Hey guys, slow. Wis, gitu kan. Keren kan? Guys, slow. Don't worry lah. Ya, nggak usah khawatir. Dia membelah laut. Ting. Wis, laut terbelah. Set. Baru bangsa Israel bisa jalan. Mungkin dalam bayangan yang singkatnya gini, siapa yang pernah ke SeaWorld misalnya ya? Pasti pernah dong. Nah, di SeaWorld itu kan kamu jalan tuh di terowongan gitu ya. Atasnya itu kan kayak seakan-akan kayak laut gitu ya. Nah, mungkin bangsa Israel dulu kayak gitu tuh. Wih, terbelah gitu ya, kayak ada terowongan, dia jalan. Ses, gitu. Mantap nggak? Keren. Sama kayak kita ke SeaWorld, kita lihat, atasnya laut gitu ya, seakan-akan laut, kanan kiri laut, kita bisa jalan. Keren kan? Wah, kurang lebih kayak gitu tuh kerennya. Begitu dia jalan, tentara ngejar di belakang. Gitu ya. Tapi karena udahlah, kalau Tuhan yang bekerja gitu ya, bekerja, Tuhan yang berkarya, kalian gak usah takut. Mau dikejar pakai apa juga, pasti nanti ada trouble. Entah itu mungkin nanti rodanya rusak lah atau apa gitu ya. Kita mau jalan-jalan aja, set. Gitu. Bahkan kalau di cerita Alkitab dulu, begitu bangsa Israel lewat dari laut itu, Musa menurunkan tongkatnya. Ting! Air lautnya nyatu lagi. Yes! Dan tentara-tentara dari Firaun itu ketutup sama air. Set! Kayak gimana ya kira-kira? Ya kamu pikirin coba, kamu waktu ke SeaWorld gitu ya, begitu jalan, terus laut sama itunya tuh, bukan laut deng, kacanya gitu tiba-tiba pecah. Pang! Nah kayak gitulah kurang lebih. Kita masuk di dalam air begitu. Deng! Kegabung sama apa? Hiu lah, ikan pari. Ya udah kita jadi bapau, dimakan sama hiu gitu ya kurang lebih. Kayak gitu kurang lebih.
kita jangan seperti itu. Yang marah-marah, yang udah pokoknya nyebelin dah gitu. Jangan adik-adik. Jangan kayak gitu. Kita kan udah lihat contohnya kayak gitu ya, udah diceritain. Kita jangan begitu. Kita slow. Kalau kata Musa tadi kan, slow guys. Wes, keren gitu kan, cool. Harus begitu. Kita harus bersyukur. Udah tenang aja, nggak usah khawatir gitu ya. Kita bersyukur, kita beradaptasi tadi. Seperti si kerang gitu ya. Oke. Waduh. Semoga kalian mengerti firman Tuhan hari ini gitu ya. Nah, kalau sudah mengerti, nanti kita menghadapi masalah nih yang menyedihkan, yang menyakitkan gitu ya. Nah, kita stay cool. Kita nggak marah-marah, nggak bersungut-sungut kalau bahasa Alkitab itu ya, nggak menuntut orang tua harus menjadi seperti A gitu, enggak. Oke? Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita adik-adik. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami harus belajar mengucap syukur, di mana kami harus belajar menahan marah kami dalam segala keadaan. Semoga kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan berpisah, kami akan meninggalkan acara ini. Engkau berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Delvi di ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini ada di Roma pasal 14 ayat 23b. Dibuka Alkitabnya, cari Roma pasal 14 ayat 23 yang B. Bunyinya, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Diulang sekali lagi, Roma pasal 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dihafal ya adik-adik. Nah, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kita sudah ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas yang lain. Semoga aktivitas kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.